and we will go up, 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 up. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik dan kita memasuki lagi minggu yang baru di hari Senin ini. Kita percaya bahwa kita melewati hari-hari dalam kehidupan kita semua karena pertolongan Tuhan. Nah, saudara masih dalam tema yang sama di bulan ini yaitu exalting the lowly. Dan minggu ini kita bicara tentang God lift the humble. Allah meninggikan orang yang rendah hati. Sekarang Bapak Ibu, sambil saya menjelaskan firman Tuhan ini, mari coba renungkan, apakah saya ini adalah orang yang rendah hati? Ya, coba tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah saya ini orang yang rendah hati atau orang yang tinggi hati? Apakah saya ini orang yang rendah hati atau yang sombong? Karena firman Tuhan berkata, Allah meninggikan orang yang rendah hati. Artinya apa? Allah akan merendahkan orang yang sombong ataupun orang yang tinggi hati. Karena ini hukum dan ini kebenaran Bapak Ibu. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, ayo kita cek hati kita. Apakah saya ini orang yang rendah hati atau justru saya adalah orang yang tinggi hati. Nah, 1 Samuel pasal 28 berkata, Allah menegakkan orang miskin dari debu dan meninggikan orang papa dari lumpur untuk mendudukkan dia di antara bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Wow. Saudara baca firman Tuhan ini, kita ini terkagum-kagum ya dengan firman dan takjub. Bahasanya bahasa syair dan ini punya pengertian yang dalam. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Allah ataupun ia menegakkan orang miskin. Saudara, orang miskin itu kepalanya itu nggak bisa terangkat biasanya. Ya. Dan dibilang gini, menegakkan orang miskin dari debu. Orang miskin itu kepalanya nggak bisa tegak, Bapak Ibu. Dan kemudian dia bilang gini, dan meninggikan orang yang papa dari lumpur. Ini udah hina sekali ya. Untuk mendudukkan dia di antara bangsawan. Dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Wow, Bapak Ibu. Tuhan mempunyai alas bumi. Hebat ya. Artinya apa Bapak Ibu alas bumi? Segala sesuatu itu milik Tuhan Bapak Ibu. Dan itu ciptaan Tuhan. Dialah yang mempunyai segala sesuatu. Dan dikatakan di atasnya ia menaruh daratan. Dia berkuasa atas bumi ini Bapak Ibu. Nah jadi dia Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang rendah hati. Dia Tuhan, dia Allah. Yang memperhatikan orang-orang yang miskin. Dan meninggikan para papa, katanya orang-orang papa. Nah kemarin saya waktu berkhotbah di salah satu cabang kita di GBI Rock Spring Hill di Jakarta. Yang ada di Mangga Besar. Saya bertanya kepada jemaat, menurut Anda siapa sih orang miskin itu? Nah ternyata kalau kita pelajari dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Orang miskin hatinya kata firman Tuhan. Yang miskin hatinya di hadapan Allah. Wah ini dia. Dan ternyata orang miskin yang dimaksud oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Karena miskin itu bukan bicara tentang harta. Miskin itu bukan bicara tentang kedudukan. Miskin itu bukan bicara tentang jabatan Bapak Ibu. Tapi ketika hidupmu jauh dari Tuhan, tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, tentang Allah, dengar-dengar, engkau miskin. Karena saya menjumpai pejabat, orang-orang kaya, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka itu miskin sekali. Sekalipun mereka berkelimpangan dengan ya punya harta yang banyak Bapak Ibu. Tapi mereka miskin dan mereka merasa hidupnya bukan siapa-siapa dan miskin Bapak Ibu. Nah berbeda dengan kita.
orang Kristen, orang-orang yang percaya. Mungkin kita hidup hanya sederhana, pas-pasan. Tapi kita ini adalah di mata orang dunia kita sepertinya miskin. Tapi di mata Allah dan kebenarannya adalah kita ini orang yang kaya di hadapan Allah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan, itu yang kita percayai. Apa yang firman katakan, itu yang kita percayai. Dan pasti digenapi. Jadi miskin itu bukan karena Bapak Ibu nggak pakai sepatu merek Nike, bukan. Bukan karena Bapak Ibu nggak pakai tali pinggang mereknya LV. Ataupun pakai Guess. Ataupun mobilmu mungkin hanya sekarang-sekarang ini pakai mobil yang sederhana. Ya, mungkin kita hanya pakai mobil apa, Kijang. Kijang juga ada yang mahal ya. Kijang Innova, itu mahal sekarang. 500 juta lebih. Atau kita mungkin cuma pakai mobil harga 20 juta. Ada yang mungkin pakai Volvo 960. Itu bukan ukuran engkau miskin atau enggak. Tapi waktu engkau dekat dengan Allah, hubunganmu karib dengan Allah, engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau kaya di dunia dan juga di sorga. Katakan amin. Di bumi seperti di sorga. Jadi jangan berpikir bahwa, wah saya ini nggak punya apa-apa. Saudara, selama engkau dekat dengan Tuhan, engkau punya Tuhan, engkau kaya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan rindu melihat orang-orang yang miskin hatinya. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang merasa membutuhkan Tuhan. Dan orang-orang yang miskin di luar sana yang nggak punya Tuhan. Tuhan rindu mereka datang kepada Tuhan. Saudara, disinilah dibutuhkan kerendahan hati kita untuk melayani orang-orang yang miskin yang tidak mengenal Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi ayo kita mengerti kebenaran firman Allah. Nah, saya lanjut saudara-saudara beberapa definisi yang perlu kita mengerti. Dikatakan, kerendahan hati yang sejati bukanlah sekedar topeng atau formalitas, melainkan berasal dari kedalaman hati dan manusia dan batinia. Kedalaman hati dan manusia batiniahnya. Saudara, kalau orang rendah hati itu nggak pakai topeng. Orang rendah hati itu apa adanya. Makanya ada banyak orang penampilannya pengen kelihatan wow. Padahal kenyataannya bukan begitu. Hidup kita nggak begitu Bapak Ibu. Ini kalau bicara tentang ini bicara tentang gambar diri. Siapa saya? Saya ini adalah apa keadaan saya dan apa kata Tuhan tentang saya. Saya bukan apa yang saya pakai Bapak Ibu. Saya ini bukan apa yang yang dilihat mata jasmani, bukan. Tetapi apa yang Tuhan katakan. Jadi kerendahan hati yang sejati bukanlah sekedar topeng atau formalitas, melainkan berasal dari kedalaman hati dan manusia batiniahnya. Matius 23:12 berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, mari kita mensyukuri kita punya Tuhan yang memberikan gambaran yang jelas ataupun portofolio yang jelas. Yesus datang ke dunia ini 100% manusia dan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia tinggal, bahkan dia lahir di kandang domba, Bapak Ibu. Apakah dia miskin? Tidak, Bapak Ibu. Dia lahir sebagai anak tukang kayu. Apakah dia miskin? Tidak, Bapak Ibu. Ya, dia tinggal di tempat yang sederhana. Mungkin orang bilang, makanya orang Israel bilang gini, nggak percaya dia Tuhan. Dia bukan raja yang kami nantikan. Dia miskin. Dia bukan siapa-siapa. Tapi saudara-saudara, itulah teladan hidup kita. Nah, hari ini Alkitab mengatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Filipi pasal 2 ayat ke-9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, sifat rendah hati berarti melakukan kebaikan tanpa mengharapkan perhatian dan pujian dari orang lain. Kerendahan hati yang sejati tidak menyatakan diri sebagai pribadi yang rendah hati. Hanya Tuhan yang berhak menilai demikian. Amin, Bapak Ibu. Orang kalau rendah hati dia nggak akan bilang bahwa mohon maaf ya saya ini orang yang rendah hati. Kamu nggak bisa lihat saya rendah hati.
Waktu kita berkata, kamu nggak bisa lihat saya rendah hati. Kita sedang sombong. Ya, kemarin saya ikut doa pagi Sabtu jam 6 setelah kita doa bersama di KGP jam 5 pagi. Saya masuk ke doa pagi yang lain Bapak Ibu. Nah, pembicaranya itu sangat akrab dengan saya. Dan ada satu quotes yang saya ambil dari khotbah yang saya dengar dari dia. Dan saya bilang gini, aduh saya diberkati loh Pak. Bapak ngomong tadi bahwa Yesus itu Tuhan dan sangat layak dan pantas untuk dilayani. Tetapi memutuskan dan memilih untuk melayani saya dan saudara. Saya bilang, saya udah posting itu di Facebook, di media sosial saya, Pak. Terus dia bilang gini, kamu tulis gak quotes itu by siapa, atas nama siapa? Waduh, saya bilang, enggak lah saya lupa. Wah, jangan-jangan kamu pakai nama kamu. Tulis nama saya ya, katanya. Saya bilang, Bapak lagi sombong ya? Padahal Bapak lagi bicara tentang kerendahan hati tadi. Oh iya, iya, gak usah, dia bilang. Karena kami cukup dekat, dia ketawa-ketawa, dia bilang, gak usah, pastor, jangan, gak usah. Nanti saya jadi sombong lagi katanya. Tapi saya tetap tuliskan juga akhirnya. Bapak Ibu, ketika kita berkata kita ini orang yang rendah hati, kita mencari pujian, maka itu bukan kerendahan hati, itu kesombongan. Makanya Alkitab bilang, kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Kalau engkau berbahasa roh, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Biarkan kamu dengan Tuhan aja yang tahu. Tapi banyak orang hari-hari ini berdoa di pinggir-pinggir jalan seperti kata firman Tuhan. Bahkan banyak orang hari-hari ini berbahasa roh supaya ketahuan orang bahwa dia berbahasa roh. Bukan itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang bahasa roh cuma sebagai kesombongan buat kita. Padahal itu identitas inti dari kehidupan kita. Untuk kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan kita. Dan yang paling saya suka dengan berbahasa roh, Alkitab mengatakan begini. Ketika kita nggak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan, roh itu akan berbicara menyampaikan semua keluhan-keluhanmu kepada Bapa di sorga. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Lahir dari dalam hati, lahir dari roh. Roh kita berbicara kepada Allah. Kita udah nggak bisa lagi ngomong Tuhan. Aku udah nggak tahu lagi Tuhan. Tapi rohmu menyampaikannya kepada Allah. Wow Bapak Ibu. Jangan sombong. Ya, Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Karena Paulus sudah menasehati waktu itu. Saya percaya kalau orang udah ada dinasehati, berarti ada kesalahan yang udah terjadi. Paulus bilang sama di dalam Alkitab bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi bukan itu. Aku masuk ke dalam kamarku dan aku berbicara-bicara dengan Tuhanku di dalam rohku. Nah, saudara, hanya Tuhan yang berhak menilai demikian. Filipi 2 ayat 3 sampai 4, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin Bapak Ibu. Kepentingan orang lain itu lebih utama daripada dirimu. Kepentingan suamimu, Bapak Ibu, ibu-ibu, jaga hati suamimu. Bukankah engkau diciptakan sebagai penolong? Jaga hati suamimu. Kadang-kadang istri terus-terus mengusik-ngusik hati suaminya. Ayo jaga hati pasanganmu. Jangan sampai hatinya akhirnya keras. Kenapa? Ya memang istri diciptakan sebagai penolong. Suami-suami, kasihi istrimu, jaga hati istrimu. Kasihi hati istrimu. Jangan membuat hati istrimu menjadi keras juga. Ini penting Bapak Ibu. Dan perlu saya berkata kepada istri saya, kamu lebih penting daripada saya. Kamu lebih utama daripada saya. Para pelayan-pelayan di gereja, ayo layani semua orang. Dan katakan kepada semua orang, kamu lebih penting. Kamu lebih utama daripada saya. Kalau ini sudah terjadi, maka pelayanan kita akan mengalami berkat. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya dicurahkan. Seringkali kita di gereja dalam pelayanan, urusan makan gak makan aja. Kita lebih cari dulu untuk diri kita. Wah, ini
Akan kelihatan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi nih ya, saya ini pendeta, gembala. Saya sering diundang, tapi ini sebagai kesaksian. Saya tidak mau menyombongkan diri ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Saya hanya memberi teladan aja. Di acara-acara manapun, orang bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Saya bilang nggak apa-apa, yang lain duluan, yang lain aja duluan. Pak, Bu, saya suka bercanda nih ya. Saya kalau di tempat-tempat begitu saya suka bilang gini, "Eh, yang lain aja duluan, yang lain kena, ayo Pak duluan." Enggak, yang lain aja duluan, biar nanti saya cuma mau yang sisanya aja, yang 12 keranjang, 12 bakul. Saudara, ayo. Ya, Yesus buat mukjizat, beri makan 5.000 orang, sisanya aja buat kita, yang 12 bakul. Saudara, ayo utamakan orang lain ya. Ya, hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita bagaimana. Nah, kerendahan hati adalah sikap batin yang mengakui keterbatasan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri, Bapak Ibu. Sebaliknya, kerendahan hati memiliki keyakinan akan identitas di dalam Tuhan. Amin. Nah, Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar lagi. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin Bapak Ibu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak mencari pengakuan. Ya, orang yang rendah hati nggak cerita ke sana sini. Aku kok yang menghidupi keluarga ini. Aku kok yang membantu kalian semua. Aku ini yang sudah memberi. Aku ini yang sudah berjuang. Nggak begitu Pak Bu. Orang yang rendah hati berkata, Tuhan melakukannya melalui aku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur punya anak-anak yang sedikit mungkin agak nakal. Aku bersyukur. Aku bersyukur kalau keadaan kami mungkin hari ini sedang tidak seperti yang kami harapkan. Aku bersyukur. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kita kan gampang nyanyi ya. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Tapi seringkali kita waktu menyembah ataupun waktu dalam kehidupan kita sehari-hari penyembahan kita salah Bapak Bu. Kita seringkali mencari pengakuan dari manusia. Padahal Allah menilik sampai kedalaman hati kita. Itu sebabnya kerendahan hati adalah sikap batin. Batiniamu, hatimu. Yang mengakui keterbatasan diri di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan ya. Dan juga di hadapan sesama. Kerendahan hati tidak sama dengan kerendah diri. Sebaliknya, kerendahan hati memiliki keyakinan akan identitas di dalam Tuhan. Ya, saudara, saya lanjutkan lagi. Kerendahan hati mencerminkan karakter yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini alasan-alasan utama mengapa hal ini sangat penting. Ya, yang pertama, dengan cepat saja, satu, mengungkapkan ketergantungan pada Tuhan. Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nanti saudara-saudara sharingkan ini di breakout room. Dalam kita memilih keputusan-keputusan dalam hidup, apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita bertanya kepada Tuhan? Tadi malam saya dengan istri, kami eh, berencana akan pergi ke Jambi, Bapak Ibu. Karena selain kita mau melihat pelayanan kita di Jambi, eh, apa mau ada pesta pernikahan salah satu anak daripada koordinator kita yang di Riau, yaitu Pak Yusuf Simanjuntak di Kerinci, Pangkalan Kerinci. Kami berencana naik mobil beberapa waktu lalu. Kami udah oke, kita naik mobil aja, nanti tanggal 1 kita berangkat, 1 Juli kita berangkat. Tapi tadi malam istri saya bilang, apa abang aja yang berangkat ya bang? Karena pasti membutuhkan banyak biaya kan. Kalau saya sendiri yang berangkat, biayanya lebih murah. Naik pesawat, tiba, udah selesai. Tapi kalau naik mobil kan di perjalanan, ongkos tiket untuk
penyeberangan, tol sekarang. Nah, hitung-hitungan kami ini. Tapi ujung-ujungnya kami memutuskan gini, ya udah kita berdoa dulu. Nanti kita lihat kalau Tuhan berkehendak. Tuhan mau yang mana? Apakah saya berangkat sendiri atau berangkat bersama dengan istri dan anak-anak? Padahal anak saya tadi malam udah nangis-nangis. Noah bilang, enggak mami, kita naik mobil aja. Aku mau ikut. Sampai dia nangis. Ya, Noah udah ngomong, Papi aku naik mobil aja, papi nggak usah naik pesawat. Maminya bilang, Noah aja yang berangkat sama papi naik pesawat, pasti lebih murah kan secara biayanya. Nah, tapi kami memutuskan ya kita lihat beberapa waktu ini Tuhan jawabnya apa buat kita. Saudara, hal-hal sesederhana ini Bapak Ibu, kita perlu menggantungkan diri kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berdoa minta Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Itu dia. Orang yang rendah hati, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dalam memilih sesuatu, segala sesuatu. Saya bersyukur salah satu dari anggota KGP kita ini beberapa waktu lalu sharing dengan saya, satu keluarga ya maksud saya. Mereka ngomong ke saya, Bang, kayaknya kami harus jual mobil. Ya, karena begini-begini. Ya, kita doain, saya bilang. Saya juga berdoa. Tuhan, beri jalan keluar untuk keluarga ini. Dan beberapa waktu, mungkin 3 bulan lebih nggak punya mobil ke gereja, lalu share juga dengan saya, gini-gini kondisinya begini. Baik kita doa. Saya berdoa Bapak Ibu untuk keluarga ini. Supaya Tuhan tolonglah supaya karena mereka punya anak, supaya ada kendaraan untuk bisa ke gereja, karena selama ini punya mobil, sekarang nggak punya mobil. Minggu lalu saya dengar bahwa udah beli mobil lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada keputusan-keputusan yang mungkin kita bisa buat kapan saja. Tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Bukan mau-maunya kita sendiri. Karena hidup kita ini di tangannya Tuhan. Tuhan itu penguasa tunggal. Dia raja atas hidup kita. Ya, saudara, ayo bersyukur kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ayo kita lihat. Ya, kerendahan hatimu itu membuka pintu kasih karunia bagi Tuhan menurunkan kemurahannya atas hidupmu. Jadi waktu kita rendah hati, itu pintu kemurahan Tuhan terbuka atas kita. Ayo Bapak Ibu, jangan cuma kita suka mendengar firman, tapi hari ini saya mau katakan praktek kebenaran ini. Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan yang kuat. Ayo Bapak Ibu, tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan hatimu di dalam keperkasaan Allahmu Bapak Ibu. Karena ternyata rendah hati membuka pintu kemurahan Tuhan untuk hidupmu. Dan waktu kita melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah Bapak Ibu, itu membuka pintu kemurahan. Sehingga kita menjadi saluran berkatnya. Tapi kalau kita nggak pernah rendah hati, kita nggak akan pernah ngalami berkat-berkat kelimpahan. Karena berkat-berkat kelimpahan itu diberikan kepada kita untuk kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Itu sebabnya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. 1 Korintus 1:31, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya apa? Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dalam segala perkara. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, Jumat kemarin saya berkhotbah di sebuah perusahaan di daerah BSD Bapak Ibu. Dan saya ketemu dengan banyak orang di sana ya, di biasa ibadah kantor Jumat. Dan eh, waktu saya mulai menyanyi, mereka mulai menyanyi dan saya ikut nyanyi. Lagunya datanglah ke baitnya, bersyukurlah, itu lagunya, kepada Tuhan. Tapi semua orang di situ saya lihat nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang ini, mukanya biasa-biasa. Saya
Mau tepuk tangan aja saya jadi nggak enak gitu ya. Tapi ya saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya tetap bersyukur. Saya melihat bahwa saya memperlihatkan kepada mereka bahwa saya punya Tuhan gitu ya. Dan waktu saya mulai berkhotbah saya ngomong, saudara mau tepuk tangan atau tidak tepuk tangan itu bukan masalahnya. Tapi apakah waktu engkau bernyanyi di hadapan Tuhan, kamu rendahkan hatimu atau tidak? Sebanyak orang yang tepuk-tepuk tangan juga menyombongkan dirinya, Bapak Ibu. Dan hari itu saya bersyukur, ayo muliakan Tuhan. Jadi kita tidak memuliakan Tuhan karena situasional, Bapak Ibu. Tapi kita memuliakan Tuhan karena kita menyadari Tuhan kita besar dan kita merendahkan diri di hadapannya. Kita bersyukur kepada Dia. Kita boleh melompat, kita boleh diam, nggak ada masalah dengan semua cara-cara ibadah Bapak Ibu. Tapi ayo kita muliakan Dia, bukan diri kita sendiri. Kadang orang bertepuk tangan, melompat-lompat, wah, ingin dilihat semua orang dan merasa bahwa dia yang paling benar. Enggak, saya bilang sama di dalam ibadah itu, saudara, nggak tepuk tangan tidak masalah, tapi hatimu memuliakan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah itu sebabnya nanti sharingkan tiga hal ini. Apakah engkau bergantung kepada Tuhan sebagai bukti bahwa engkau rendah hati? Apakah engkau melihat kemurahan Tuhan membukakan pintu kasih karunia dalam hidupmu? Apakah engkau memuliakan Tuhan bukan diri sendiri? Tiga hal ini nanti boleh Bapak Ibu sharingkan di dalam breakout room. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Karena kami tahu orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Aku berdoa supaya semua yang mendengarkan firman hari ini, kami mengutamakan orang lain daripada diri kami sendiri. Kami mengutamakan pasangan kami daripada diri kami sendiri. Kami mengutamakan anak-anak. Kami mengutamakan orang-orang miskin yang tidak mengenal Tuhan. Supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau masuk dalam breakout room. Dalam ucapan syukur kami. Kami sharing tentang kebenaran-Mu. Yaitu pribadi-Mu sendiri. Demi nama Yesus. Kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.